Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayt. Yang Tuhan muliakan Bapak Imam, para alim ulama, guru-guru Tuhan madum, para orang tua kami, para sesepuh, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang setinggi-tingginya, karena Allah yang telah mengizinkan kita untuk sujud kepadanya. Tadi malam kita mati kecil, lalu Allah bangkitkan kita dan langsung bersyukur kepadanya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Ya, tapi syukur kepadanya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya dari mati. Ya. Ini betapa syukur nikmat. Kenapa dikatakan mati? Tak berdaya, semut pun yang kecil tak dapat mengusir. Kalau dia tidak masuk ke dalam lubang hidung kita, lubang telinga, kalau sudah masuk ke dalam sulit mengeluarkan. Kalau dia menggigit kita, habislah. Seperti mana Namrud dulu ya. Tapi Allah menjaga kita. Malaikat datang atas perintah Allah untuk menjaga kita, sehingga tidur pun nyenyak, lahapnya luar biasa. Dan alhamdulillah kita bangkit bersyukur kepadanya dan ingat kita akan kembali kepadanya, wa ilaihi nusyur. Maka kita terus bergegas, yang patut mandi, yang tidak patut mandi juga, karena kesehatan mandi pagi ya, bangun jam 4 mandi dan sehat segar, lalu sujud kepadanya beberapa rakaat kalau mampu, paling kurang 2 rakaat tahajud, 1 witir. Alhamdulillah, itu syukur nikmat. Dan kemudian langsung bergegas menuju masjid untuk sujud kepadanya yang lebih besar lagi. Ada orang dahulu tahajud kuat tapi subuh tak datang, itu tidak ada manfaat tahajudnya. Lebih baik salat subuh berjamaah daripada salat malam. Tapi kalau kita dapat subuh, dapat malam, wah dahsyat. Itulah yang lebih bagus. Lalu hamba subhanahu wa ta'ala, sampai di sinilah kita duduk bersimpuh dan menghadap kiblat, sujud kepadanya bersama-sama. Warka'u ma'ar raka'in. Ini perintah Allah. Rukuklah kalian bersama orang-orang rukuk. Telah melaksanakan perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah tambahkan pahala dan rahmatnya kepada kita. Ya, semoga amalan ini istiqamah. Sebab salat subuh berjamaah
Seperti salat nafil sepanjang-panjang malam pahalanya. Luar biasa. 2 rakaat fajar saja itu sunat fajar. 2 rakaat. Raka'ataini fajri khairun ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik pada dunia serta isi-isinya. Apalagi yang fardu subuh, luar biasa. Nah, karena itu karunia Allah sangat besar. Ini pun kita dapat laksanakan atas rahmat dan kasih sayang Allah. Jangan lupa bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Allah tambahkan nikmat ini kepada kita. Nah, karena itulah Allah Subhanahu wa taala kita duduk bersimpu ini sebagai rasa syukur juga pada Allah, duduk dalam majlis zikir. Ini majlis yang membicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Ya, sampaikan kitab Allah, sunnah-sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Maka dikatakan majlis zikir. Maka suruh beruntunglah orang-orang yang duduk dalam majlis zikir, karena ada karunia Allah Subhanahu wa taala di belakangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebuah hadis dari Hazrat Muaz, an Muaz radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi yadhkuru rabbahu masalul haid wal ma'id. Jadi Hazrat Muaz mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah ibarat orang yang hidup dan orang yang mati. Yang berzikir kepada Tuhannya adalah hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mau berzikir itu sama dengan mati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, katakanlah orang yang berjalan kan hidup, tapi dia tidak berzikir. Ini orang yang berjalan tapi mati di sisi Allah. Yang mati adalah hati. Dia kosong ingat kepada Allah. Sedangkan orang yang berzikir itu hatinya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada coba-coba orang-orang menyakiti orang yang selalu hidup hatinya kepada Allah, maka dapat balasan segera. Yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Tapi kalau orang menyakiti orang yang mati di sisi Allah, tidak ada balasan, karena Allah tak peduli kepada orang itu. Karena itulah kita perlu hati-hati dengan orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala atas perkara itulah gunakan masa hidup kita ini untuk senantiasa hati hidup di sisi Allah, senantiasa ingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ya menyampaikan bahwa penduduk surga tidak ada yang menyesal kecuali orang yang masuk surga ini masa hidup dunia ada waktu yang kosong lewat begitu saja tanpa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat menyesal di surga. Karena itu ambillah waktu-waktu yang kosong, manfaatkan untuk ingat kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikir itu apa? Zikir itu setiap sesuatu amal yang dibuat karena Allah itu adalah zikir kepada Allah. Bertasbih, bertahmid, bertahlil, baca Al-Quran dan salat itu lebih utama lagi. Karena Allah SWT berfirman dalam surat Taha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimus salata li zikri. Itulah yang menyebabkan Umar bin Khattab masuk Islam mendengarkan ayat ini. Sesungguhnya akulah Allah, ya. Tidak ada Tuhan malaikat aku, kata Allah dalam firman, ya. Maka sembahlah aku, ya. Salatlah sebagai mengingatku, ya. Jadi disuruh salat.
setelah suruh sembah kepadanya, dan salah satu yang paling utama di antara sujud kita kepada Allah, sembah kita kepada Allah adalah mendirikan salat. Maka salat itu sama dengan zikir, sebagai mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Maka diulang lagi, walaupun yang lain amal banyak, amal yang lain zikir juga kepada Allah, tapi zikir yang berupa salat itu tak ada. Semuanya tak dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir yang paling utama adalah salat. Nah, apalagi yang Subhanahu wa taala kita salat tapi malam. Yang orang-orang pada tidur kita bangkit malam, tapi subuh kita tak ada. Ini juga tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pernah ya Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin ya, tanya habis subuh ini, ada yang tidak hadir di antara jamaah? Ada. Wah, ada satu, Sulaiman katanya. Sulaiman. Ayo kita ke rumahnya, jangan-jangan dia sakit. Ya, coba bayangkan seorang Amirul Mukminin ya menjenguknya. Keluarlah, ketok pintu, keluar ibunya. Mak, mana Sulaiman, mak? Sakitkah dia? Oh tidak, dia tak sempat hadir ke subuh berjamaah karena salat sunat semalaman tadi malam. Menjelang subuh ngantuk menguasai dirinya. Akhirnya dia tak dapat salat subuh. Langsung Umar bin Khattab mengatakan, aku lebih suka salat subuh berjamaah daripada salat nafil sepanjang malam. Karena Rasulullah SAW bersabda, salat subuh berjamaah adalah seperti salat nafil sepanjang malam. Salat nafil sunat, salat subuh wajib. Ambil sunat tinggal wajib. Apa jadinya? Baru paham akhirnya orang-orang yang rajin salat tahajud mesti lebih rajin lagi salat berjamaah subuh. Kalau dia terganggu salat subuh berjamaah, lebih baik pilih salat subuh daripada pilih salat malam. Karena itu utamakan salat subuh berjamaah. Salat nafil kalau mampu ambillah 8 rakaat tahajud kalau mampu. Tak mampu ambil 6, tak mampu ambil 4, tak mampu ambil 2, sekurang-kurangnya. Kiranya kalau 2 rakaat semua kita semua bisa semua. Ya, tahajud witir kalau mampu ambil 11, tak mampu ambil 9, tak mampu ambil 7, tak mampu ambil 5, tak mampu ambil 3. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sangat ringan. Jadi memang Rasulullah SAW sangat bijaksana memberikan kemudahan kepada umatnya. Berapa mampu. Yang penting jangan, daripada tidak kan bagus ada. Buah cempada, buah cempaka, daripada tidak bagus ada. Walaupun kecil. Nah, begitulah, mudah sekali Islam. Karena itu mari kita hidupkan malam juga Subhanahu wa taala. Dan juga Subhanahu wa taala bersyukur dapat hadir dalam majlis. Karena Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kumpul dalam majlis zikrullah namanya. Di mana di sana akan dibacakan ayat Allah, dimuzakarahkan satu sama lain. Nah, di sini banyak majelis lepas maghrib sampai isya ada. Bicarakan kebesaran-kebesaran Allah, hadis-hadis Nabi SAW, kisah-kisah orang terdahulu, bicarakan sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah banyak sekali kesempatan, taman-taman surga diciptakan. Dan Subhanahu wa taala, dan mereka duduk bersama-sama bacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dimuzakarahkan satu sama lain. Melainkan bagi mereka diberikan pertama adalah sakinah. Nah, sakinah, ketenangan jiwa. Tentram batin. Tidak galau,
tahu memanfaatkan waktu, ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, tentram. Dan aku subhanallah betapa banyak hari ini orang-orang tak bisa tidur. Tak bisa tidur. Dikacaukan oleh syaitan fikiran, hatinya diganggu. Tapi dengan ingat Allah, syaitan lari dia. Tidak membuat kita galau. Sakinah, tentram jiwanya. Kita tawakal pada Allah. Allah cukupkan kehidupan kita. Setelah usaha, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa duluan baru usaha, ada juga. Karena berangkat di rumah sudah doa duluan. Begitu berangkat di rumah, bismillahirrahmanirrahim, 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Serah diri kepada Allah. Habis itu usaha. Allah berikan. Alhamdulillah, Allah karuniakan sekian-sekian. Syukur bagi kita. Dan alhamdulillah bahagia sekali. Syukur itulah membuat kita bahagia. Sakinah. Maka dimulai dulu orang duduk dalam majlis zikrullah dibuat sakinah hatinya oleh Allah. Yang kedua adalah wa ghasyiyatuhur rahmah, diturunkan rahmat ke atasnya. Semua peserta majlis diberikan rahmat oleh Allah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membuat kita semakin tekun dalam ibadah karena rahmat Allah. Dapat hadir subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, dimanapun kita berada, maghrib berjamaah dan isya berjamaah. Ini semua adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak memberikan rahmat, ada saja halangan dan rintangan yang membuat dia susah untuk hadir, susah. Macam-macam masalah. Tapi dengan rahmat Allah disingkirkan seluruh masalah ketika waktu azan dikumandangkan. Memudahkan kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, memudahkan kita untuk duduk dalam majlis zikrullah. Dan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, kita semua dapat masuk surga karena rahmat Allah. Ya Rasulullah, apakah engkau masuk surga juga karena rahmat Allah? Betul, saya pun masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu Allah Subhanahu wa taala penting rahmat. Sebab ada kata Nabi, di akhirat nanti orang yang ahli ibadat umat Nabi Musa paling tinggi, waktunya lama, tekun dalam ibadat. Tak seperti kita hari ini, tak tandingan dengan umat Nabi Musa. Luar biasa. Sampai 350 tahun ibadat. Maka di akhirat Allah suruh masuk surga dia. Cuman bicaranya Allah kepada malaikat, hai malaikatku, tolong masukkan hambaku ini ke dalam surgaku karena rahmatku. Cuma gara-gara karena rahmat ini diucapkan oleh Allah, dia merasa seperti tidak puas. Ya Allah, bukankah aku masuk surgamu karena ibadatku? Nah ini diulang lagi. Hai malaikatku, tolong masukkan hambaku dalam surgaku karena rahmatku. Lagi-lagi dia bertanya. Akhirnya yang ketiga, baiklah kalau gitu, hai malaikatku, engkau timbang semua amalnya, letakkan satu dacing. Cing kan ada dua sisi. Ya mudah dipaham dalam hadis itu kan begitu. Dulu begitu cingnya. Walaupun hari ini sudah ada cing digital, tapi cing sejak zaman dahulu ada dua. Timbang, letakkan satu sisi seluruh amalnya, dan satu sisi lagi timbangkan nikmatku, satu biji mata saja, satu biji, bukan dua-dua. Maka begitu ditimbang, orang itu melihat sendiri hambanya Allah, nikmat mata satu biji jauh di bawah, dan itu semua naik ke atas, ringan sekali. Akhirnya baru sadar bahwa hari ini kita ibadah tidak artinya dibandingkan nikmat Allah. Kasih Allah kepada kita sangat besar. Kita ingin bersyukur, maka ibadah. Kalau mengandalkan ibadah, kalahlah kita hari ini dengan umat Nabi Musa saja yang begitu tekun dan lama ibadah. Masih lebih tinggi nikmat dibandingkan ibadah, apalagi kita hari ini. Ya karena itulah kita ini
bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dikurniakan kepada kita dengan ibadah. Tekunlah kita dalam ibadah 5 waktu dimanapun kita berada. Tambah salat sunat rawatib, ya, yang mengiringi salat fardu, tambah salat duha, tambah salat malam tahajud walaupun 2 rakaat, witir 1 rakaat, tambah salat yang lain lagi, silakan. Selagi ada kesempatan silakan. Capek salat baca Quran, capek baca Quran berzikir. Jadi semua dalam ibadah. Sambil jalan itu bisa. Kata tadi awalnya kita bacakan ayat alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang ulil albab, orang berakal itu orang ingat Allah baik sambil berdiri, duduk, berbaring tanpa tidak mesti sama duduk, tidak. Apapun kegiatan kita, sambil bekerja juga bisa berzikir, sambil nyetir mobil bisa, sambil bawa. Cuman kita jangan lalai pada saat kendaraan, jangan lalai. Kita fokus itu, jangan sampai nabrak orang. Maka hati berzikir pada Allah, tapi pikiran terus serius. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala begitu mudah ya dalam Islam ini ya, untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan waktu lewat begitu saja tanpa ada nilai dalam amal agama. Harus ada nilai untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah kita dikerumuni oleh para malaikat semuanya sampai ke arsy Allah. Selesai majelis ini baru bubar malaikat, bersusun-susun. Karena mereka hari-hari cari majelis zikrullah. Begitu satu malaikat ketemu, memanggil, di sini majelis kita cari. Akhirnya berkerumun mereka. Selesai ditanya Allah, dari mana kalian? Bukan Allah tidak tahu. Namanya tegur sapa, dari hamba-hambamu ya Allah. Mereka memuji-mujimu, membesar-besarkan zatmu ya Allah. Ya. Kenapa mereka itu? Apakah takut? Apa yang paling mereka takut dalam hidup? Kepada nerakamu. Tahu nerakamu? Tidak. Seandainya tahu bagaimana? Tentu mereka lebih takut untuk buat maksiat. Dan apa mereka harapkan semua itu? Syurgamu. Pernah lihat syurgaku? Tidak ya Allah. Bagaimana kalau seandainya lihat? Tentu lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Akhirnya Allah yang ujungnya dikatakan, aku mengampuni mereka semua. Ya Allah, tentu ada di antara mereka bukan sengaja. Tak sengaja datang ingin bertemu dengan Bapak Fulan. Maka tunggu di sana. Itu pun aku ampuni, kata Allah, karena rahmatku. Tetap kata. Dan bukan subhanahu wa ta'ala, karena itu majlis zikrullah, majlis keampunan. Majlis dapat pahala banyak, majlis sakinah dia subhanahu wa ta'ala. Dan subhanahu wa ta'ala yang terakhir adalah orang-orang peserta majlis itu dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan majlis para malaikat yang lebih mulia lagi. Karena itu kita dikenal oleh malaikat di langit dan juga di bumi hadirat subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala panggil para malaikat. Pertama malaikat Jibril, ketahuilah si Fulan bin Zubair, aku sayang kepadanya, karena itu kamu harus sayang. Maka Jibril panggil seluruh malaikat, sampaikan berita itu. Dan malaikat pun turun ke bumi, sampaikan pada seluruh makhluk. Sehingga di langit dan bumi sayang kepada orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus istiqamah dalam amal, persiapan sambil menunggu malaikat maut menjemput kita, sehingga kita betul-betul husnul khatimah dan dapat ucapkan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.